Pemirsa, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM mulai dipertanyakan sejumlah anggota DPR dari kubu pendukung Prabowo. Hak penggunaan interpelasi rencananya akan digunakan oleh sebagian anggota DPR untuk menggugat kebijakan Jokowi ini. Anggota DPR yang juga sekretaris fraksi Partai Golkar, Bambang Susatyo, mengatakan kubunya akan menggalang tanda tangan danaan hak interpelasi mempertanyakan dasar kebijakan Presiden dalam mengurangi subsidi BBM yang dinilai tidak tepat. Aksi penggalangan tanda tangan ini rencananya akan dilakukan pada pekan depan. Nah, sehingga karena penjelasan tidak masuk akal dan diambil secara terburu-buru, dan yang paling penting lagi adalah ada potensi pelanggaran undang-undang APBN, maka tidak ada jalan lain bagi kami di DPR dan fraksi Partai Golkar untuk memanggil Presiden untuk meminta penjelasan. Nah, itu artinya kami harus menggunakan salah satu hak kami dari 3 hak yang tersedia di parlemen: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nah, karena hanya memanggil dan minta keterangan, maka kita memakai hak interpelasi. Keinginan untuk mengajukan hak interpelasi disampaikan oleh Yandri Susanto, anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Jadi kami sudah sepakat untuk mengajukan hak interpelasi untuk minta klarifikasi pada pemerintah apa alasan-alasan yang mendasar terhadap kenaikan BBM itu. Sementara itu, Arief Wibowo mengatakan sebaiknya anggota DPR pendukung kubu Prabowo membuka menggunakan hak interpelasi. Belajar dari pengalaman masa lalu, itu cukup diselesaikan dengan penjelasan pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan DPR, dan kemudian diputuskan juga oleh DPR untuk melakukan semacam rapat konsultasi. Jadi menurut hemat saya perlu dipertimbangkan kembali menyangkut hak interpelasi. Pada masa-masa lalu hak interpelasi menyangkut kenaikan harga BBM tidak pernah digunakan. Pengamat hukum tata negara yang juga mantan hakim konstitusi, Marwarar Siahaan, mengingatkan agar anggota DPR bisa melihat secara objektif kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi dan tidak hanya berdasar pada kepentingan politik semata, yakni menekan pemerintah yang ada. Kan kalau misalnya melihat problem itu dari sudut politik sekedar untuk mencari titik lemahnya, ini yang barangkali kita harus menyatakan dari awal bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini dilihat maunya secara objektif oleh pihak oposisi, bukan oposisi lah, pihak pengawas atau DPR yang melakukan checks and balance itu dengan cara-cara yang fair, melihat bukan hanya soal turunnya harga minyak yang menjadi persoalan, tetapi subsidi yang selama ini digunakan untuk menekan harga minyak seperti harga yang kita lihat sebelum ini, tentu menjadi suatu pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh pemerintah sekarang dan secara objektif juga dilihat oleh DPR yang akan melakukan katakanlah pengawasan terhadap. Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu alasan pengalihan subsidi BBM adalah untuk meningkatkan program yang lebih produktif seperti subsidi untuk kepentingan nelayan dan petani. Kebijakan menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 diperkirakan akan menambah belanja produktif hingga Rp100 triliun lebih. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kontroversi penaikan harga bahan bakar minyak berlanjut. Sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan hak interpelasi untuk menggali keterangan Presiden mengenai alasan menaikkan harga BBM. Usulan interpelasi bahkan diserukan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Presidium Koalisi Merah Putih. Apa dasar interpelasi dilajukan? Benarkah ada konstitusi yang ditabrak pemerintah? Kami akan membahasnya dengan para narasumber kami. Ada anggota DPR fraksi Partai Golkar, Fadil Muhammad, ada anggota DPR fraksi PD Perjuangan Hendrawan Supratikno, dan juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Pak Fadil, Mas Refli, Pak Hendrawan, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Fadil, jadi memang betul Ketua Umum Anda, Abu Rizal Bakri, menyuarakan interpelasi harus dilakukan. Apa dasarnya? Pada waktu itu kita sedang rapim di Bandung. Rapim di Bandung ini, di Jogja, untuk mempersiapkan Munas di Bali nanti. Munas yang akan datang. Kemudian muncul usulan dari berbagai daerah. Mereka menjelaskan bahwa dewasa ini mereka sangat terganggu dengan kenaikan BBM ini. Kemudian akhirnya Ketua Umum bilang kalau demikian adanya,
panggil kita para pimpinan di DPR, saya di Komisi 11, fraksi apa segala, coba kalian persiapkan apa langkah mesti diambil secara konstitusi agar supaya kita punya konstituen, kita punya seluruh teman-teman di Golkar ini dapat mengerti keadaannya. Saya ditanya sebagai Komisi 11, saya juga sulit memberikan jawabannya karena saya tidak tahu bagaimana persiapan apa dan penyiapan anggaran-anggaran. Jadi yang mau ditanyakan, betul, yang mau ditanyakan alasan penaikannya atau apanya? Atau dasarnya atau apa? Ada dasar hukum yang dijadikan alasan di sini? Ada 3 hal. Dasar hukum nggak ada masalah lagi. DPR telah menyerahkan itu kepada presiden. Haknya presiden menaikkannya. Yang kita mau tanya 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana alokasi anggaran untuk namanya cushion fund, dana bantalan, agar supaya orang miskin tidak menjadi lebih miskin lagi. Dan kemudian yang kedua, bagaimana dengan kartu-kartu itu? Kartu-kartu, iya, kartu-kartu itu kan kartu-kartu sebagai pengganti untuk menerima uang cash. Bagaimana pengaturannya? Dan yang ketiga, bagaimana cantolan di APBN nanti atau nanti diambil di APBD? Itu kan mesti jelas seluruhnya. Kita tidak boleh take it as it is gitu. Nah, ini sampai hari ini di kalangan kita Partai Golkar, teman-teman itu belum mengerti seluruhnya. Belum mengerti seluruhnya? Belum mengerti. Kalau misalnya ada obrolan dengan teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan nggak? Fraksi PDI Perjuangan, Pak Hendrawan, apa sempat berbicara dengan teman-teman di DPR yang bertanya-tanya nih? Tentu sempat ya Putri, tetapi pembicaraan itu tidak intensif karena DPR sendiri kan kemarin terbelah ya. Jadi ada sedikit kisruh ya mengenai penafsiran pelaksanaan Undang-Undang MD3, Undang-Undang nomor 17 2014 dan tata tertib. Itu sebabnya, tapi kembali ke hak interpelasi, tentu karena hak ini adalah hak Dewan sebagai institusi, silahkan saja. Bisa dipakai. Bahkan saya mengatakan mungkin ini semacam latihan pertama bagi kabinet Jokowi JK untuk berlatih memberi keterangan yang baik di Dewan. Memberikan jawaban. Memberi jawaban yang baik. Hak interpelasi adalah hak meminta keterangan. Jadi ini seperti olaragawan yang melemaskan otot-otot. Ya. Pemanasan gitu. Kalau penjelasan-penjelasan tentu bisa dibaca di media massa, tetapi karena belum ada kesempatan pemerintah menjelaskan di DPR. Pak Hendrawan, tapi Anda beranggapan ini pemanasan, teman-teman DPR cuma menggunakan haknya gitu. Tapi apakah semua berpandangan yang sama? Karena ada juga yang beberapa melihat ini sebagai langkah untuk ingin menjatuhkan atau bagaimana? Oh, itu pasal 79 ayat 4B ya. Tetapi begini, itu Undang-Undang MD3. Tetapi sebenarnya begini, silahkan saja. Tetapi kalau dalam persepsi dan pandangan kami, sebaiknya DPR melakukan pembenahan internal dulu. Karena di dalam sendiri masih belum solid. Jadi jangan manggil-manggil dulu. Kemudian citra dan kinerja DPR juga pada titik nadir ya. Kita melihat berbagai reportase, survei dan seterusnya yang menempatkan DPR ini lembaga yang dianggap sebagai bagian dari masalah bangsa, ya, lembaga yang parasitik bahkan. Ya. Ini tentu tanggung jawab kita bersama, Pak Fadil Muhammad, saya dan semua. Baik. Kita sekarang jeda dulu dan sebenarnya masih ada ada yang berpendapat bahwa interpelasi harus diajukan kepada Presiden Joko Widodo karena ada beberapa aturan dalam perundang-undangan yang dilanggar. Nanti kita akan tanya ke Mas Refli soal itu. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News.